وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ النووي أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد على آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Al-Hadits Tsani, hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawiyah. An Umar aidan radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyab شديد سواد الرأس شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر لا نعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى fakhidhaihi. Dari Sayyidina Umar bin Khattab pula radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang pertama juga dari Sayyidina Umar. Hadis yang kedua ini pula dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Artinya Sayyidina Umar dan Rasulullah beserta para sahabat lain dudukan lawan Nabi kita. Tiba-tiba datang atas kami seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya. Tidak dilihat atas laki-laki itu bekas perjalanan. Artinya kada bekas datang berjalan. Namun orang datang berjalan jauh tuh bisa berdebu, apalagi di sana. Ini kada kelihatan ada bekas debu, kada kelihatan bekas kotoran, bersih.
wala na'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang kenal kepada dia daripada kami yang hadir di situ seorang jua pun. Padahal kan orang jauh, katia bersih pakaiannya, gak ada bekas-bekas perjalanan. Padahal kan orang Parak, kan ada dampatunya. Sehingga duduk dia laki-laki tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lekatkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi, berhadapan lawan Nabi. Parak benar ini besampuk lintuhut ya kita. Dan dia letakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Nabi. Berarti ini orang dekat lawan Nabi ini, akrab dengan Nabi orang ini. Cuma kami kadang tahunya, kada ada yang pinandunya siapa. Faqala, dia berkata, ya Muhammad, memanggil bersisi pula. Ya Muhammad. Kita kada boleh lawan Nabi kayak itu. Al-Quran menjelaskan, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kau memanggil Nabi seperti memanggilnya sebagian akan sebagian. Nah, kita kada boleh. Baik Nabi kita sudah wafat atau semasa sedang hidup, kada boleh memanggil dengan panggilan ya Muhammad. Ini orang memanggil ya Muhammad. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, artinya kisahkan lawan aku tentang Islam. Ujar laki-laki tadi, jelaskan panglawan aku Islam tuh kayak apa. Faqala Rasulullah SAW, bersabda Nabi, ujar Nabi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ujar Nabi, Islam itu pertama, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Di sini ada sesuatu yang sedikit kita amati, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Membuat waw, wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, membuat waw di sini adalah wajib ini dalam sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wawunya jadi itu membuat wa ashadu yang kedua itu kada wajib. Di sini kan nih, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa-nya itu nang wajib. Dalam sembahyang demikian, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ditambah asyhadu yang kedua,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu yang kedua itu kada wajib. Yang wajib itu wawunya. Wa asyhadu. Lain dengan azan. Nah kalau azan wawunya itu tinggal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kada ada buat waw. Asyhadunya yang dibuat wawunya ada. Demikian kamat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jar Nabi kita, Islam itu yang pertama syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan jar Nabi yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau dirikan sembahyang. Dibahas oleh para ulama dalam berbagai tafsir. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita salat melainkan dengan kalimat tuqimu, dirikan salat. Tidak ada salatlah kamu, ada. Pasti berbuat dirikan. Kita rajin tuh menyuruh anak, ayo sembahyang. Kalau sembahyang aja kayak apa? Kalau ada karuan sembahyangnya. Kalau Allah dan Rasul menyuruh sembahyang itu, kada mau kecuali dengan dirikan salat. Karena pengertian dirikan salat itu beda dengan salatlah kamu. Jadi Al-Quran, Al-Hadis, kalau menyuruh kita sembahyang, pasti dirikan salat. Ini pasti ada rahasia di situ. Kadang mau Allah Rasul menyuruh kita sembahyang, tapi menyuruh dirikan salat. Karena banyak perbedaan antara salat dengan dirikan salat. Dirikan salat artinya tegakkan salat. Kalau salatlah kamu mau pirut, mau miring. Allah dan Rasul menyuruh kita dirikan salat. Nah, artinya sembahyanglah kamu sebenar-benar sembahyang. Jangan asal sembahyang. Nah, itu rahasianya kenapa Rasul menyuruh kita sembahyang dengan kalimat dirikan salat. Nah, jar Nabi, wahai laki-laki, Islam itu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, engkau berikan zakat. Engkau datangkan zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, puasalah Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita, engkau naik haji, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau kuasa kepadanya jalan naik haji itu. Nah, jadi 5 perkara ini ujar Nabi kita adalah Islam. Lalu ujar laki-laki tadi, sadaqta.
benar engkau, benar engkau. Qala berkata Sayyidina Umar, fa'ajibnalah, kami heran lawan laki-laki itu. Kenapa heran? Yas'aluhu, nya betakun lawan Nabi. Yusaddiquhu, membujurkan apa jar Nabi. Heran, betakun, madahkan bujur engkau. Kita bisa betakun lawan seseorang, di mana sih ini rumah si Anu? Ujar orang tuh sebelah kanan, bujur ikam. Nah, makanya kami heran Sayyidina Umar betakun tapi bujurakan. Qala berkata lagi laki-laki tadi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal, bersabda Nabi, antu'mina billah, bahwa kau beriman dengan Allah. Satu, iman itu adalah kau beriman dengan Allah. Para ulama mengupas sedikit tentang sabda Nabi itu, apa maksudnya beriman dengan Allah. Pertama, biwujudihi, beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, warububiyatihi, beriman dengan ketuhanan Allah. Yang ketiga, beriman apa? Biwahdaniyatihi, dengan keesaan Allah. Beriman dengan keesaan Allah. Wa annahu muttasifun bisifatil kamal, beriman bahwa Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Beriman bahwa Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan. Nah, itu perincian dari apa yang ujar Nabi tentang iman itu adalah beriman dengan Allah. Bahasa kita diartikan iman itu bisa dengan percaya dengan Allah. Percaya nang apa? Pertama, percaya Allah itu adalah Tuhan. Percaya bahwa Allah itu adalah Esa. Percaya bahwa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan dan suci dari sifat-sifat kekurangan. Nah, itu yang pertama jawaban Nabi kita begitu ditanya apa itu iman, yaitu beriman dengan Allah. Yang kedua, ujar Nabi kita, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat Allah. Wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu dijelaskan oleh ulama ajsamun nuraniyah, jisimnya itu nur, qadirun ala tasyakkul bi askalin mukhtalifah. Malaikat itu mampu dia berbentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Itu malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya dia cahaya, namun dia bisa berbentuk dengan bentuk yang
dia kehendaki, hendak kayak apa, nggak bisa malaikat itu. Berapa jumlah malaikat? Hanya Allah yang tahu. Berapa jumlah malaikat itu? Allah yang tahu. Namun kita wajib tahu tentang malaikat ini hanya 10 orang. Nah ini menurut para ulama, ini wajib tahu 10 orang nih. Bila kada tahu orang 10 ini siapa-siapa, berarti dia meninggalkan kewajiban. Ini mesti tahu kita malaikat itu yang 10. Jibril itu, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan, itu mesti tahu kita. Bila kita kada tahu, tadi kita meninggalkan satu kewajiban kita. Masalah susunannya kada jadi masalah. Berapa malaikat? 10, 1 Malik. Ayo, asal jujur itu 10 orang. Ya malaikat berapa jumlahnya? Kita kada diwajibkan tahu berapa jumlah, tapi kita diwajibkan tahu 10 orang daripada mereka itu. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, yang ketiga beriman dengan warusuli, dengan rasul-rasul Allah. Berapa rasul Allah? Kada tahu. Kada jadi masalah. Karena rasul-rasul Allah itu banyak. Rasul banyak. Ada yang mengatakan 313. Rasul banyak. Tapi kita wajib tahu 25. Nah, wajib tahu 25. Bila kita kada tahu nang 25 ini, berarti kita meninggalkan satu kewajiban kita. Masalah urutan kada wajib. Urutan 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, itu kada wajib itu. Nah wajib kita tahu 25 jumlahnya. Ayuha, mulai Nabi kita, hanya Nabi Isa, hanya Nabi Yahya, ada jadi masalah. Yang penting kada kurang pada 25. Nah, jadi bila kita kada hafal nang 25 ini, kita meninggalkan satu kewajiban kita. Coba bang dicek kena boleh, jangan-jangan ada nang kada hafal 25 ini. Bila kada hafal berarti ada satu kewajiban yang tertinggal. Bila kewajiban tertinggal ini banyak masalah kita lawan Allah. Bila kewajiban tertinggal, Allah marah dengan kita. Nah, pantas saja kita sembahyang ada kekaruan, doa tapi kabul. Kenapa? Karena ada kewajiban kita yang tertinggal. 25 itu menurut para ulama kita wajib tahu. Rasul 25. Untungnya kita kada wajib berurut tahunya. Mana-mana kada sambat berdulu. Yang penting 25. Nah, jadi itu iman. Termasuk bagian daripada iman. Wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kitab Allah banyak ratusan juga.
Untung kita wajib hafal 4 saja. Dari sekian ratus kitab Nabi yang diturunkan ke muka bumi ini, kita wajib hanya 4 tahu. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Untung 4 itu aja. Yang kali 50 juga lumayan kita. 4 aja. Nahnya Rasulihi, Rasul-Rasulnya tadi, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kita percaya bahwa hari akhir itu ada. Kenapa disebut hari akhir? Karena imbah itu ada lagi hari. Habis sudah harinya. Itu hari akhir dah. Makanya disebut hari akhir. Yang keenam, wa an tu'mina bil qadar, dan bahwa engkau percaya dengan takdir khairihi wa syarrih, baik buruknya semua adalah ditentukan, ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya itu. Qala, ujar si laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau. Benar engkau, wahai Muhammad, artinya bahwa rukun iman itu ada 6. Qala, berkata laki-laki tadi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa ajar Nabi kita? Beliau menjawab, anta'budallah, bahwa engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tara, seolah-olah kau itu melihat Allah. Itu ihsan. Beribadah kepada Allah itu seolah-olah melihat Allah. Kayak apa garang melihat Allah itu? 1, melihat Allah itu ditunggu-tunggu oleh penghuni surga. Yang kedua, melihat Allah itu kenikmatan yang paling nikmat yang ada di dalam surga. Begitu penduduk surga sedang bernikmat-nikmat dengan surga, ada yang bernikmat dengan kambing goreng, ada yang bernikmat-nikmat dengan sapi bakar, ada yang bernikmat dengan buah-buahan, ada yang bernikmat-nikmat dengan pasangannya. Begitu pemberitahuan tajallallah, Allah bertajalli, semua meninggalkan kenikmatan, ingin memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada saking nikmatnya memandang Allah itu. Nah, di dalam dunia kita disuruh beribadah kepada Allah itu seolah-olah melihat Allah. Artinya apa? Kita beribadah itu nikmat, seolah-olah nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ihsan. Kalau kita tuh kawas sembahyang, kita nih kawas sembahyang nih, nikmat, paling nikmat, berarti kita duduk di makam ihsan. Kita nih kau berzikir, lalu disitu dapat nikmat, dapat kenikmatan yang luar biasa. Nah, kita ini sedang berzikir, nikmat makanan jurang, ada meheraninya.
Minuman tuh ada es, gak ada peduli. Bahkan bininya mbawai kita guringan, kata jiraninya. Kenapa? Saking nikmatnya dia sembahyang, saking nikmatnya dia berzikir. Nah ini ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, bahwa kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Melihat Allah kayak apa? Nikmat yang paling nikmat. Nah, sembahyang itu nikmat yang paling nikmat di dalam dunia ini. Bila kawaka itu kita sudah berada di puncak agama, di makam ihsan. Kawalah kita kira-kira kayak itu. Bila kawa masuk ngarannya. Bila kawa macam itu yang sampai ngarannya. Kita sembahyang nikmat. Ini sudah anugerah yang luar biasa. Sembahyang itu nikmat. Walaupun nikmatnya bebayan nikmat, tapi nikmat juga sudah luar biasa. Daripada sembahyang kita asaringkutan awak. Bila sembahyang sakitan pinggang. Bila sembahyang mengantuk mata. Bila sembahyang asa dijerat batis. Ini jauh daripada ihsan. Orang yang ihsan ini, apa yang disabdakan Nabi, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, penentram, penenang, penyaman hatiku itu jar Nabi adalah sembahyang. Karena Nabi di makam ihsan. Coba bang kita bisa pusing kepala agak macam bawa bang sembahyang bisa bertambah pusing sako. Bila dibawa sembahyang nyaman, oh berarti kita ada bau ihsan. Kita ada bau-baunya ihsan nih. Hendak menjubai kita. Kita menunggu sesuatu yang kita tunggu. Ada sayang di tangan. Lambatnya langsung di tangannya lagi nih. Makanya ini kita tunggu luar biasa, kita nantikan. Coba bang kita bawa sembahyang, mana nyamannya lawan menghadangin yang kita hadangin itu. Kalau kita sembahyang, sekali nyaman pada menunggu itu, oh berarti kita masuk dalam ihsan. Nah jadi ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Dan melihat Allah itu paling nikmat daripada segala kenikmatan. Nah, beribadah yang di makam ihsan itu adalah paling nikmat dari segala kenikmatan alam dunia ini. Itu ihsan. Jadi orang yang di makam ihsan ini kenikmatan itu di ibadah. Kenikmatannya di ibadah. Rahatan takutan, rahatan kada nyaman, rahatan apa? Ujar Nabi apa? Ya Bilal arihna bis salah. Hai Bilal, berikan kami kenikmatan dengan sembahyang. Nah, jadi untuk mengetahui apakah kita ini ada ihsan, itu menguji kita dalam perkara, dalam masalah, bahwa bang sembahyang untuk mencek ada ihsan kita nih. Kalau kita ada ihsan, maka ibadah ini adalah paling nikmat daripada nikmat yang ada dalam dunia ini.
Masa kada kawal lagi nah sembahyang itu kan nikmatan paling nikmat. Coba-coba sudah asa kada kawal juga. Sembahyang nikmat yang paling nikmat. Kayak orang memandang Allah. Lalu ada jalan yang kedua. Fa illam takun tarah, kalau engkau ujar Nabi belum bisa itu. Belum bisa. Fa illam takun tarah, lam tu belum. Artinya ada harapan bisa kayak tadi. Jika engkau belum bisa mendapatkan satu kenikmatan dalam ibadah, ambil yang kedua, fa innahu yara, dia melihat engkau. Nah, kita sembahyang ini kita rasakan kita dilihat oleh Allah. Kita baca Quran, kita rasakan kita sedang dilihat oleh Allah. Intinya apa? Lalu dia hati-hati dalam sembahyang, hati-hati dalam pembacaan, hati-hati dalam apapun ibadah kepada Allah, karena dia merasakan Allah sedang mengawasi dia, memantau dia, melihat dia. Kawalakah itu? Kayaknya kada kawa juga nangka ini, berarti belum ihsan kita. Belum sampai ke makam ihsan. Makanya ini pertanyaan terakhir. Islam dulu, iman, hanya ihsan. Jadi ihsan inilah inti daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama lalu dibagi menjadi 3 bagian. Satu, ada yang namanya fikih. Nah, itu berkaitan dengan masalah sembahyang. Ada yang namanya tauhid, berkaitan dengan rukun iman yang 6 tadi. Yang ketiga ada yang namanya tasawuf. Nah, intinya adalah ihsan itu. Itu tasawuf. Zaman Nabi kada ada pembagian itu. Fikih tauhid itu ada. Itu belakangan. Masa sahabat 4 pun belum ada pembagian tauhid, fikih, tasawuf. Nah, jadi ini yang diterangkan oleh Nabi kita kepada laki-laki ini adalah inti. Islam itu apa intinya? Lima perkara. Iman itu apa intinya? Beriman kepada yang 6 tadi. Nah, ihsan itu apa? Inilah inti daripada tasawuf, itu ihsan. Ayo kita magi tasawuf. Apa kita kaji tasawuf? Sampai kita bergelar ahli tasawuf, ayo. Tapi coba ipang sembahyang nikmat atau kada? Lezat atau kada? Nah, ini pembuktian. Pembuktian tasawuf kita di situ. Apabila kita itu beribadah kepada Allah, di situ kita merasakan kenikmatan, berarti kita bertasawuf. Walaupun kada tapi harap memandir tasawuf. Yang tapi harap memandir tasawuf. Tadi beli sembahyang, wah ini hanyut nikmat. Karena saya ini pantir tasawuf sama lambang kada cukup waktu, tapi sembahyang kayak gilat. Kenapa kada nyaman? Nung belakalakas. Nama tasawuf bujur,
Orang tasawuf begitu, tasawuf orang yang nikmat dalam sembahyang. Itu orang tasawuf bujur nikmat dalam sembahyang. Nikmat dalam baca Qur'annya, nikmat dalam bersalawatnya, nikmat dalam istighfarnya. Itu ihsan ngarannya. Qala berkata si laki-laki tadi, fa akhbirni, kabarkan kepadaku wahai Muhammad, maksudnya anis sa'ah, tentang hari kiamat. Kabarkan bang kepadaku tentang hari kiamat itu. Qala ujar Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya dari kiamat itu lebih tahu daripada yang menanya. Bahasa kitanya, aku gak ada tahu juga tentang hari kiamat itu sejujurnya kayak apa. Maksudnya yang ditanyakan ini adalah waktunya, kapan kiamat itu. Ada tahu aja Nabi. Qala berkata laki-laki tadi, fa akhbirni an amaratiha. Amun ikam kada tahu hari kiamat itu apabila, kada tahu juga tahun berapa, kada tahu juga. Kabarkan kepadaku tanda-tandanya apa? Tanda-tanda kiamat itu apa? Qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan perempuan itu akan tuannya. Itu tanda kiamat. Seorang ibu itu melahirkan rajanya. Artinya apa? Tanda-tanda kiamat itu anak-anak itu akan menjadi anak yang durhaka kepada ibunya yang melahirkan. Tanda kiamat. Lumrah sudah, wantar sudah. Anak-anak itu durhaka kepada ibunya, durhaka kepada orang tuanya. Ini memang tanda kiamat kayak itu. Selama orang masih bakti kepada kedua orang tuanya, tidak akan kiamat. Tidak akan kiamat. Yang kedua, wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asyad yatatawaluna fil bunyan, bahwa kau lihat orang yang tidak bersendal, yang tidak berpakaian, fakir miskin, pengembala kambing, bertinggi-tinggian dalam bangunannya. Artinya apa? Ada lagi orang yang miskinnya. Dulu orang pengembala kambing, wah ini bisa rumah tingkat 3. Dulu orang bisa kambing, mengembala kambing, wah ini jadi ampung kambing. Sugi-sugi. Nah itulah tanda-tanda kiamat. Artinya ngalih mencari orang miskin, ngalih kemana membagi zakat. Kenapa? Orang sugihan semua. Ngalih anak mencari pembantu di rumah, orang sugihan semua. Nah, kaya semua. Qala berkata Sayyidina Umar, summan talaka, kemudian pergi laki-laki tadi, pergi. Falabistu maliya, aku bertahan sejenak. Summa qala, kemudian bersabda Nabi, ya Umar, wahai Umar, ya Nabi, atadri manisail, tahukah engkau siapa yang bertanya kepada aku tadi? Tahu lekam siapa yang bertakun itu?
Qultu jar Umar, Allah wa rasuluhu alam. Allah Rasul jangan tahu kok dia tahu. Ulun kada tahu siapa yang bertakun tadi. Qala jar Nabi, fa innaha Jibril. Itu jar Nabi Jibril. Jibril itu. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajari kalian dinakum, agama kamu. Adalah orang yang lebih hebat daripada masa sahabat itu ada. Kenapa? Antara lain kelebihan para sahabat itu apa? Seringkali mereka langsung melihat malaikat Allah, malaikat Jibril. Nabi kita wafat, Jibril kada turun lagi. Kada turun lagi Jibril. Jibril turun kepada Nabi kita menurut satu riwayat 24.000 kali. Ribu kali malaikat Jibril turun lawan Nabi. Dan itu berbagai macam bentuk. Bahkan kadang-kadang bentuknya itu hibak langitnya. Saya kuminya Jibril itu aja. Nah kelihatan lagi matahari, bulan habis lindung. Kadang-kadang turun kepada Nabi macam bentuk sahabat yang paling ganteng, Yahya Al-Kalbi. Macam-macam Jibril. Nah sahabat Nabi itu kelebihannya apa? Rancak bertemu Jibril. Dan Jibril itu tugasnya mengantar wahyu dan apapun dengan Nabi kita. Nabi kita wafat, ya Jibril, aku kalau kepingin lagi turun ke dunia. Jibril kada akan turun ke dunia sesudah wafatnya Nabi. Kayak apa aja kuatnya kita beramal, kada bakal bertemu Jibril lagi. Ini bakal bertemu Jibril. Nah jadi kelebihan sahabat daripada orang-orang biasa, daripada tabi'in, serendah-rendahnya sahabat itu lebih mulia daripada setinggi-tingginya tabi'in. Kenapa sebabnya? Karena sahabat ini dia melihat wajah Rasulullah SAW. Dan itu kadang-kadang dibanding dengan amaliyah apapun. Kita nih beramal misalnya 10.000, 100.000 sehari. Tapi mata kita kada pernah melihat Nabi kita. Ada sahabat yang kada sing amalan, tapi melihat Nabi itu sudah lebih daripada kita yang beramal seharian semalaman ini. Nabi hanya ditambah lagi pulang kayak bertemu Jibril pulang nah. Bertemu malaikat-malaikat lain. Nah, jadi sahabat itu kata kalau dibicarakan bagaimana istimewanya sahabat Nabi SAW. Kata kalau dibicarakan. Karena melihat wajah Rasulullah SAW itu merupakan sesuatu yang kada bisa dibandingkan dengan amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan ini. Nah ini hadis yang kita baca, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis ini adalah sahih hadisnya. Nah, jadi Imam An-Nawawi rahimahullah menulis hadis ini pada hadis yang nomor 2. Sesudah hadis yang pertama adalah hadis bicara tentang ikhlas. Hadis pertama apa? Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Aman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih
Aman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadis yang pertama. Hadis yang bicara masalah niat, ikhlas. Itu beliau letakkan di nomor 1. Di kitab Riyadhus Shalihin sama. Hadis yang pertama dibuat Sidin ditulis itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa hendaknya kita dalam memulai sesuatu amal itu adalah berdasarkan ikhlas karena Allah. Karena itu pondasi kita.